Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas mengenai hikmah Isra Mi'raj. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai pentingnya sowan ke sesepuh hingga keharusan memiliki seorang guru dalam belajar agama. Baiklah, yuk kita mulai. Pada awal pembahasan, kita akan berselancar dalam rekaman perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Pada peristiwa tersebut cukup detail dijelaskan dalam kitab Dardir Qishatul Mi'raj atau Bainama. Dalam kitab yang mengambil sumber dari sejumlah hadis itu, dikisahkan langkah demi langkah Rasulullah dalam melewati berbagai dimensi, mulai dari persiapan, pemberangkatan, hingga kembali lagi ke bumi. Dari peristiwa agung tersebut, banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya oleh umat Islam. Setidaknya ada 5 pelajaran yang bisa diambil hikmahnya oleh umat Islam dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama adalah membersihkan hati. Dikisahkan dalam perjalanan Isra Mi'raj yang dimulai ketika Nabi Muhammad sedang istirahat bersama Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang beberapa malaikat. Singkat cerita, dada Nabi Muhammad dibelah, kemudian hatinya dibersihkan dan diisi dengan sabar, alim, yakin, dan Islam. Dari peristiwa tersebut dapat diambil hikmah bahwa untuk mendekatkan kepada Allah dan meniti jalan menuju makrifat, langkah awal yang harus ditempuh adalah dengan membersihkan hati dari berbagai penyakit dan maksiat. Dalam melakukan maksiat, hati tidak pandang waktu dan tempat, bahkan ketika sedang melaksanakan ibadah sekalipun, hati bisa saja bermaksiat dengan misalnya riya atau ingin dipuji orang lain, hubbud dunya, dan sebagainya. Salah satu cara untuk membersihkan hati adalah dengan bertasawuf, yang lebih banyak mengarahkan perhatiannya pada pembersihan hati. Implementasi dari ajaran-ajaran tasawuf adalah dengan bertarekat. Sebagian ulama berkata bahwa tasawuf tanpa tarekat sama dengan nol. Yang kedua adalah napak tilas dan sowan sesepuh. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Al-Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Dalam perjalanan menuju Palestina, Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah di beberapa tempat. Di antaranya di pohon yang dulu pernah dipakai berteduh oleh Nabi Musa saat dikejar-kejar Fir'aun, di Tursina tempat Nabi Musa bermunajat, dan di Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Setelah melewati perjalanan yang diwarnai dengan berbagai suguhan pemandangan tak lazim, sampailah Nabi Muhammad di Masjid Al-Aqsa. Di sana Nabi Muhammad berjumpa dengan para nabi dan rasul, kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Nabi Muhammad menjadi imamnya. Saat menempuh perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad melewati 7 lapis langit dan berjumpa dengan beberapa nabi, antara lain Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Para nabi ini kemudian mendoakan Nabi Muhammad. Hikmah yang bisa diambil dari peristiwa tersebut adalah pentingnya napak tilas sejak para pendahulu dan leluhur serta sowan kepada para sesepuh. Kehadiran kita ke alam dunia ini tidak pernah lepas dari peran serta para pendahulu.
Kita juga bisa meminta doa dan wejangan dari sesepuh, karena mereka tentu memiliki banyak pengalaman dalam melakoni kehidupan ini. Yang ketiga adalah mempunyai pembimbing. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad tidak ditempuh sendirian, melainkan ditemani sekaligus dibimbing oleh malaikat Jibril. Setiap ada pemandangan tak lazim, malaikat Jibril selalu menjelaskan gambarannya. Misalnya, di perjalanan Nabi Muhammad menyaksikan sekelompok orang yang menanam kemudian langsung panen. Setelah dipanen, langsung berbuah lagi, terus-menerus seperti itu. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah umat Nabi Muhammad yang berjuang di jalan Allah, serta orang-orang yang berinfak dengan harta, pikiran, dan atau tenaganya. Selain itu, Nabi juga melihat pemandangan sekelompok orang yang memakan daging mentah serta busuk, padahal di samping mereka ada daging masak yang lezat. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah gambaran umat Nabi yang berselingkuh dan berzina, padahal di samping mereka ada istri salehah atau suami soleh. Selanjutnya, malaikat Jibril tidak terlibat saat Nabi Muhammad bertemu dan berdialog dengan Allah di Sidratul Muntaha. Pertemuan ini bukan berarti Allah ada di Sidratul Muntaha, karena Allah tidak butuh tempat. Jika zaman sekarang mungkin diibaratkan seperti video call. Kita bisa bertemu dan berbincang dengan siapapun tanpa harus bertemu secara fisik. Adapun hikmah yang bisa dipetik adalah tentang pentingnya mempunyai seorang guru mursyid atau guru spiritual yang bisa membimbing dan menunjukkan jalan menuju Allah. Perihal ma'rifat atau mukasyafah, hal itu biasanya tergantung pada kapasitas murid. Guru mursyid hanya mengantarkan. Pentingnya mempunyai pembimbing tidak hanya pada urusan agama, urusan dunia pun, misalnya usaha atau bisnis, perlu ada guru atau mentor. Mereka akan membimbing dan mengarahkan langkah demi langkah dalam meniti jalan bisnis agar bisa cepat sampai pada puncak kesuksesan. Yang keempat, bahan introspeksi. Saat perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menyaksikan beberapa pemandangan yang mengerikan, seperti melihat orang-orang memakan daging mentah, sebagaimana disinggung sebelumnya. Ada juga pemandangan sekelompok orang yang terus menumpukkan kayu bakar, padahal pundaknya tidak mampu mengangkut kayu itu. Diketahui mereka adalah orang-orang yang tidak mampu menanggung amanat. Selanjutnya, ada pula orang-orang yang berenang di sungai darah. Mereka adalah pemakan riba. Ada juga orang-orang yang lidahnya digunting. Mereka adalah ahli nasihat kepada orang lain, namun dirinya sendiri malah tidak menjalankan nasihat itu. Pemandangan lain adalah sekelompok orang yang mencakar dada dan wajahnya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang suka mengumpat dan menyebarkan aib orang lain. Selain itu, ada beberapa pemandangan buruk lain yang menjadi gambaran umat Nabi Muhammad. Dari peristiwa ini bisa menjadi bahan muhasabah atau introspeksi. Mungkinkah kita masuk dalam kelompok orang-orang yang digambarkan mengerikan itu? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dalik. Yang kelima, mengutamakan sholat. Sebagaimana diketahui, oleh-oleh dari perjalanan Isra Mi'raj adalah kewajiban ibadah sholat 5 waktu. Mulanya, Allah mewajibkan umat Islam melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam.
Saat turun dari Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Ia kemudian menyarankan agar Nabi Muhammad memohon rukhsah atau dispensasi kepada Allah. Singkat cerita, dari 50 waktu itu, akhirnya hanya 5 waktu saja yang diwajibkan dalam sehari semalam. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, tentu menjadi pengingat bahwa umat Islam harus mengutamakan sholat. Sholat adalah perintah istimewa dari Allah. Perintah ibadah selain sholat diturunkan kepada Nabi Muhammad di bumi melalui malaikat Jibril. Sedangkan untuk perintah sholat secara khusus Nabi Muhammad diangkat ke langit. Sholat juga merupakan media komunikasi Allah dengan hambanya. Bahkan disebutkan bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Dalam kondisi darurat pun ada beberapa penyesuaian dalam fikih yang berkaitan dengan sholat. Misalnya, jika sedang dalam perjalanan ada jamak dan qashar. Jika sedang sakit bisa sambil duduk, berbaring, atau dengan isyarat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Wallahu a'lam. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk selalu tetap semangat dalam beribadah kepada Allah dan selalu mencintai Nabi Muhammad dengan membaca sholawat. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.